sharing ya, bagaimana caranya bulan puasa badannya tetap stabil, lebarannya tambah ideal, tambah sehat. Nah, halo dok. Oke, terima kasih Mas Helmi. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Kasih wabarakatuh. dokter. Oke, mana semangatnya? Yang udah ready, yang bersemangat ketik Luar biasa. ketik api-api dong, ketik api-api yuk. Ayo, udah siap belum ketik api-api? Yang udah siap yuk. Yo. Oke, Masya Allah. Berarti udah siap ya? Udah ready ya? Semangatnya sama sarapannya dengan nutrisi ya. Siapa yang udah minum minum kolagen? Saya. Yuk minum. Sambil minum saya sharing sedikit ya. Sharing sedikit tentang persiapan puasa nanti supaya tidak terjadi di dalam tubuh kita ya. Sebelumnya kenalan dulu ya. Nama saya Dr. Anis. Halo Halo semuanya. Halo Teranis. Dokter Anis. Asal saya dari aslinya dari Jawa Timur, tapi saya tinggal cukup lama di di Kabupaten Semarang, tapi dekat perbatasan Kota Salatiga, gitu ya. Untuk sistemasinya saya ikut Kota Salatiga ya. Oke, hasil turun berat badan 10 kilo, waktu itu juga mengalami obesitas di usia 32 tahun, masih muda ya, Masya Allah, dengan mengganti sarapan shake, vanilla, stroberi, coklat, yang saat itu baru 3 rasa ya, Mas Helmi ya. Saat itu kan belum ada cookies, Sokomin, itu baru 3 rasa bisa total turun 10 kilo, stamina fit, dan kata orang sih makin muda gitu. Wah, siapa yang pengen makin muda? Saya Saya. Oh, ya. Oke, di usia saya sekarang ini 45 tahun, tapi malah kebalik. Dulu usia 32 tahun, saya seperti usia 45 tahun gitu ya. Tapi Masya Allah dengan mengganti sarapan dengan nutrisi Herbalife, usia kita makin muda ya. Oke, langsung aja ya. Teman-teman, ada yang mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita kan memasuki puasa ya, puasa bulan Ramadan. Tentunya teman-teman nggak pengen kan di saat nanti bulan Ramadan puasanya itu malah berat badannya naik. Nah, kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi? Mungkin slide-nya ya Mas Helmi ya, bisa nggak ya? Bentar, Itu bentar, dok. kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi, yang sering dialami teman-teman ketika puasa. Dan untuk yang punya riwayat sakit, seperti saya dulu punya riwayat sakit, disclaimer ya, saya punya riwayat sakit lambung, jadi asam lambung pada saat puasa itu ketar-ketir karena selalu bawaannya kuat enggak ya, kira-kira nanti apa namanya perutnya melilit-melilit enggak ya gitu, terus kemudian asam lambungnya naik, jadi takut gitu ya, ada rasa khawatir gitu. Nah, Masya Allah tabarakallah, ternyata setelah saya mengganti saat itu dengan sahurnya dengan nutrisi Herbalife, Masya Allah perutnya lebih nyaman gitu ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu 8 kesalahan yang sering terjadi pada saat puasa itu, saat sahur maupun buka puasanya itu ada saya rangkum aja, ada 8 ya, sambil menunggu Mas Helmi nggak apa-apa. Saya sharekan ini, saya sampaikan bukan menggurui tapi hanya sharing aja ya teman-teman ya. Jadi kita itu pada saat puasa itu teman-teman nanti ya sambil sambil ini ya, sambil ingat-ingat dulu gitu ya, sambil lihat orang di sekitarnya gitu ya. Kira-kira eh, banyak nggak sih orang-orang yang bilang di sekitar kita atau diri kita sendiri dulu, puasa malah tambah gemuk ya? Ada nggak yang um, bilang seperti itu, entah temennya, entah saudaranya, entah dirinya sendiri dulu kayak gitu ya. Seperti saya dulu waktu itu kan, saya pernah puasa kok tambah gemuk ya kayak gitu. Yang merasa seperti itu ketik angka 2 gitu. Coba ada nggak customernya atau saudaranya, ada tetangganya bilang seperti itu. Jadi kok puasa kok malah tambah gemuk ya kayak gitu. Terus bukan bukan rasanya yang salah,
kali ini ya, bukan puasanya yang salah, tapi pola makannya yang salah. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman jadi harus evaluasi bukan salah di puasanya, tapi pola makannya yang salah gitu ya. Nah teman-teman, 8 kesalahan itu, yang pertama itu teman-teman itu balas dendam. Siapa yang dulu saat buka puasa itu balas dendam? Ketik angka 3, termasuk saya nih. Saya dulu waktu puasa itu buka puasanya balas dendam. Jadi jadi ini kesalahan yang pertama, balas dendam saat buka puasa. Itu eh, pada saat buka puasa itu saya tuh pasti ada menunya, menu favorit. Menu favoritnya tuh gorengan. Nah, siapa yang menu favoritnya gorengan kayak saya dulu? Ya. Tuh, ketik angka 5 gitu coba. Jadi kayak sambil aktif. Jadi teman-teman nanti nggak ngantuk, nggak ditinggal pergi-pergi. Jadi sambil aktif ya. Siapa yang dulu di saat buka puasa itu pasti ada gorengan. Saya dulu. Itu saya banget gitu ya. Ketik angka 5. Gak usah malu-malu ya. Nanti evaluasi gitu ya. Nah, ada nggak customer-customernya yang dulunya itu pada saat buka puasa pasti ada gorengan. Kemudian selain ada gorengan, ada minuman manis. Entah itu cola, entah itu teh manis, entah itu sirup kayak gitu. Nah, itu kemudian nasinya banyak karena takut kelaparan gitu ya. Jadi nasinya banyak. Udah gitu karbonya itu bukan hanya nasi, tapi ada nasi, ada mie, ada bakwan kayak gitu ya, ada roti kayak gitu ya. Itu saya dulu ya. Habis itu jadi saat buka puasa itu kalorinya tuh berlebihan. Berlebihan. Jadi berlebihan pada saat satu waktu makan. Jadi waktu buka itu langsung dibabat habis itu ya, entah goreng langsung minum manis misalnya kolak, sirup kayak gitu ya, gorengan, nasi banyak ya. Dalam satu waktu makan itu kalorinya berlebihan. Nah, alhasil ya udah nanti pada saat puasa kenapa berat badannya malah tambah naik gitu ya. Kemudian kesalahan yang kedua itu minuman manis setiap hari. Jadi tanpa disadari. Jadi tanpa disadari itu minuman manis itu setiap hari itu pasti ada. Jadi misalnya kayak cola itu manis, ada santannya, udah gitu ada es buah. Kelihatannya iya buah, saya makan buah, tapi ada sirupnya tuh di situ. Ya, kemudian ada teh manis kayak gitu ya. Nah, tanpa disadari gula yang masuk itu lebih dari 4 sampai 6 sendok makan sekali minum gitu ya. Jadi kalau gula cair itu membuat tubuh kita itu menyimpan lemak secara cepat itu disimpan jadi lemak gula cair itu. Nah, teman-teman ingat ya, harus di hitam-hitam yang ditandai bahwa kelebihan gula cair itu cepat disimpan jadi lemak. Kayak gitu ya. Kelihatannya makanya nggak berat, udah nggak makan ini nggak main, tapi kan itu kandungannya gula, jadi disimpan jadi lemak gitu ya. Yang ketiga itu sahur kebanyakan karbo. Itu saya dulu waktu kos itu juga gitu, nggak makan nasi sih, tapi sahurnya itu ada mie, ada roti, ada gorengan, bakwan gitu ya Mas Hilmi. Kayaknya senyum-senyum kayaknya pernah mengalami gitu ya Mas Hilmi ya. Itu ya. Kayak gitu Jadinya makanya. jadinya nasinya banyak gitu ya. Takut pada saat sahur nanti itu takutnya nanti siang tuh kuat nggak ya kalau nggak makan yang banyak karbonya. Itu ada perasaan takut kayak gitu ya. Akibatnya malah cepat lapar. Kemudian tuh, itu perutnya siapa dulu ya? Itu ya. Jadi akibatnya ketika semuanya pada saat sahur itu ada nasi banyak kayak gitu ya, dan mie, ada roti, ada gorengan, tapi lauknya sedikit, proteinnya tuh sedikit. Makanya akibatnya ini cepat lapar, siangnya malah lemes. Belum belum apa ngantuk gitu ya. Jadi masih habis subuh itu ngantuk. Buru-buru habis subuh, pada saat subuh aja udah ngantuk gitu ya. Habis itu sorenya tuh craving berat itu ya, siangnya udah lemes gitu kan. Jadi itu akibat kebanyakan karbo. Kemudian kesalahan yang keempat itu kurang protein. Dicatat ya teman-teman ya, soalnya nggak ada slide-nya. Jadi kalau slide-nya itu belum jadi semuanya. Jadi ini hanya slide penting-penting aja. Jadi kalau teman-teman nanti jangan sampai puasa malah perutnya kayak gini nih, buncit ya. Itu. Oke, jadi itu yang kesalahan keempat, kurang protein. Jadi saat puasa itu karena kurang protein, ototnya menurun, metabolismenya ikut menurun, dan justru malah ketika
metabolisme tidak naik, otot turun itu, maka lemaknya malah akan sulit turunnya, kayak gitu ya. Maka lemaknya bisa jadi naik gitu ya. Nah, kemudian kesalahan kelimanya tidak mengontrol porsi makan. Jadi kelihatannya tuh puasanya tuh hanya makannya cuma 2 kali aja. Jadi merasa boleh banyak. Jadi kalorinya tetap nggak terhitung. Jadi padahal walaupun puasa itu kalori tetap dihitung harian ya teman-teman. Jadi supaya nggak berlebih kalorinya. Jadi harus tetap mengontrol porsi. Jadi kelima itu kebanyakan tidak kontrol porsinya ya. Kemudian keenam, tidak gerak sama sekali. Itu kayak saya dulu ya. Jadi lagi puasa itu takut nanti kalau misalkan olahraga itu haus, terus olahraga tuh lapar kayak gitu ya, takut. Padahal ketika teman-teman puasa itu cukup 15 sampai 30 menit bisa jalan kaki, bisa workout ringan, kemudian itu bisa bantu bakar lemak kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut ya, harus tetap gerak ya setiap harinya. Bisa dipilih waktunya, misalnya habis subuh, kemudian atau waktu mendekati buka puasa, misalnya jam 4:30 kayak gitu ya. Nggak usah lama-lama kayak gitu. Jangan olahraganya pada siang hari, jam 12 tuh olahraga, ntar tahu-tahu itu ya buka puasanya beduk nanti ya, gitu ya. Kemudian yang ketujuh itu tidur setelah sahur. Di agama Islam juga nggak menyarankan sih kalau habis subuhan itu tidur gitu ya, habis sahur tidur gitu. Karena apa? Kalau langsung rebahan tidur lagi, pencernaan nanti kurang optimal dalam mencernanya. Jadi aktivitas di pencernaan nanti nol gitu ya. Jadi malah nggak sehat buat pencernaan kita gitu ya. Aktivitas yang nol saat habis sahur juga nanti membuat pencernaan juga makin nggak sehat gitu ya. Kemudian yang ke-8, ngemil terus setelah taraweh. Nah, alasannya gini pasti. Pernah nggak? Alasannya itu apa namanya tadarus gitu ya. Biasanya tadarus itu kan banyak ini ya, banyak makanan gitu ya. Jadi banyak cemilan kayak gitu. Jadi hati-hati kejebak di saat itu ya, jam 9 sampai jam 11 malam itu masih ada kue, cemilan, kopi kayak gitu ya. Kemudian ini momen paling sering bikin berat badan naik. Nah, kemudian solusi simpelnya saat Ramadan itu ya tadi kita harus bukanya dengan yang terkontrol. Ya pakai apa? Ya ini ya, puasa sama dengan diet. Jadi belum tentu sehat. Jadi kalau puasa, kalau teman-teman itu enggak dalam memilih makanannya itu tidak terkontrol kalorinya, kemudian nutrisi makro dan mikronya itu tidak tercover dengan baik, malah nanti hasilnya tidak sehat. Ya itu ya. Hasilnya nanti bisa ini banyak sering orang yang puasa itu malah ini ya defisit ini ya protein. Jadi hasilnya turun berat badan sih. Jadi mungkin ada yang naik tadi ya. Kayak saya dulu ada yang turun. Kurus tapi kurusnya itu ototnya yang menurun. Kurusnya tuh kurus lemah kayak gitu ya. Jadi daya tahan tubuhnya ikut menurun. Nah, nanti pada saat habis puasa itu langsung biasanya daya tahan tubuh menurun, langsung banyak yang sakit itu, paling banyak sakit pencernaan kayak gitu ya. Nah, makanya nanti solusi simpelnya pada saat Ramadan, sahur dan buka puasanya tuh pilih sahur yang cerdas gitu ya, sahur yang misalnya diawali dulu dengan minum aloe, minum herbal konsentrat, minum kolagen dulu gitu ya. Jadi bisa, jadi diatur waktunya aja nanti airnya dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jangan sampai terlalu berlebih ataupun kurang kayak gitu ya. Jadi pada saat nanti sahur tetap hidrasi kebutuhan cairannya harus terpenuhi. Jadi nanti misalkan mau jadikan satu boleh, misalnya aloe campur kolagen, campur Imulift itu boleh kayak gitu ya. Airnya misalnya dalam sahur itu minimal 1 liter sampai 1,5 liter, jangan terlalu lebih juga gitu ya. Jadi diatur airnya kayak gitu. Jadi nanti boleh dicampur misalnya teh serisnya itu kayak herbal konsentrat, kayak energi, kayak pome itu jadiin satu boleh kayak gitu ya. Lalu nanti air yang ketiga itu shake, PPP, mix fiber,
boleh kayak gitu ya. Jadi cara minum sekalian ini ya, betul tak lihat mencukupi minum ya tetap diatur pada saat sahur itu bisa tercukupi, misalkan terbagi 3 tadi, jadi enggak sendiri-sendiri. Kalau mungkin biasanya kan sendiri-sendiri ya, alo sama kolagen tuh segelas sendiri gini 500 ml atau 600 ml itu diatur, boleh dicampur. Kalau masih belum kuat lagi, jadi bisa diatur 500 ml itu boleh campur alo, apa tuh namanya, kolagen, Imulift, kayak gitu ya. Teh strisnya itu boleh 500 ml boleh dicampur. Nanti 500 ml-nya pakai yang campuran shake itu, shake, PPP, mix fiber, sama RS Pro boleh. Kalau misalkan mau, saya nggak tahu sesuai kondisinya ya, ketika kebutuhannya berapa nanti dihitung sama ditanyain sama coachnya ya, kayak gitu ya. Tapi kalau saya udah terbiasa, itu kalau saya sendiri kalau sahur itu minimal 1,5 liter tuh sahur tuh masuk kayak gitu. Jadi saya buatnya itu dibagi 3 tadi. Jadi 500 ml itu kalau saya kolagen, alo, Imulift saya jadikan satu itu 500 ml. Terus habis itu saya buat teh-tehnya itu teh seriesnya, pome, kemudian herbal konsentrat tea sama energy tea. Itu saya jadikan satu 500 ml. Kemudian kita bikin shake-nya tuh 500 ml itu isinya apa namanya? Shake PPP mix fiber itu 500 ml karena saya pada saat sahur itu nggak suka terlalu kental banget gitu ya, jadi saya pakai 500 ml. Nah kemudian nanti pada saat dulu saya pernah program naik berat badan, jadi pada saat sahur saya tambahkan protein, yaitu putih telur 2 atau bisa juga ditambah dada ayam itu kira-kira 100 gram gitu ya. Nah atau makan cemilan misalnya makan cemilan kayak edamame gitu ya, sedikit gitu ya. Itu kalau saya dulu waktu program naik berat badan dan menyusui dan hamil saat itu ya, saya tambahkan makanan real foodnya dengan itu ya. Kemudian pada saat buka puasa nanti juga seperti itu. Jadi buka puasa itu enggak langsung megang gorengan, roti, cemilan, nasi. Ada waktunya, ada jedahnya dulu. Jadi pada saat beduk itu kita minum dulu. Kalau sekarang udah ada kolagen ya, sejak ada kolagen tuh saya minumnya kolagen dulu. Jadi kolagen itu bisa saya campur dengan buah atau kurma gitu ya. Itu sama aloe mandarin gitu. Habis itu setelah kolagen, aloe sama kurma 1 atau 3 gitu kan. Rata-rata sih 1 karena saya ada buahnya ya. Jangan terlalu banyak biar nggak over kalori gitu ya. Kemudian minum teh herbal konsentrat sama energy tea sama pome juga saya jadiin 1 nih gitu ya, 500 ml. Kemudian sholat maghrib dulu atau teman-teman boleh ya misalkan selesai minum teh, minum shake, sholat maghrib dulu. Nah untuk makan beratnya itu diatur waktunya itu setelah sholat maghrib atau setelah sholat taraweh itu ya. Jadi nggak langsung itu buka puasa dengan kolagen. Jangan lupa ya tadi tabletnya dimasukin ya. Nutrisi tablet itu sangat membantu. Jadi kalau saya masukkan ya selulos, kemudian apa namanya Na, kemudian imunoturmerik, kemudian ada herbal lifeline gitu ya. Saya masukkan semuanya. Nah nanti ini di puasa yang tahun ini insya Allah ya, alhamdulillah nutrisi tabletnya ketambahan lagi tuh 3 kapsul subspirmin ya, masya Allah ya. Tak komplit lagi ya nutrisi tabletnya itu ya. Jangan lupa saya gunakan nutrisi tabletnya itu 2, yaitu pada saat pagi saat sahur dan pada saat buka puasa itu ya. Nah teman-teman nanti kalau RS Pro-nya mau digunakan pada saat buka puasa itu boleh, karena kan nanti kan olahraganya itu kan misalnya olahraga jam 5 atau mendekati buka puasa. Jadi minumnya nanti pada saat buka puasa itu shake-nya itu ketambahan shake PPP sama RS Pro gitu ya. Jadi untuk mengembalikan otot, pemulihan massa ototnya supaya ototnya tidak menurun. Jadi nanti pada saat teman-teman
puasa, sahur dan buka puasanya itu dengan yang saya sampaikan tadi, dilengkapi dengan nutrisi, tercover kebutuhan nutrisi makro dan mikronya dengan seimbang, kalorinya tidak berlebih, kemudian tetap gerak, insya Allah nanti badannya tuh ototnya nggak menurun, daya tahan tubuhnya nggak menurun, dan kalaupun ada yang punya riwayat sakit seperti saya dulu, sakit pencernaan, sakit atau sakit yang lain, insya Allah malah pencernaannya tuh malah nyaman kayak gitu ya, karena saya sudah tahun ini nanti insya Allah sahur dan berbukanya kami sekeluarga itu sudah ke 11 kali 11 kali dengan nutrisi Herbalife ya gitu. Jadi apa namanya, dulu saya mengenal nutrisi ini sebelum puasa gitu ya. Jadi saat habis itu tahun berikutnya saya sudah sahur dan berbuka puasanya dengan nutrisi Herbalife. Jadi isi piringnya dilengkapi dengan nutrisi Herbalife. Itu mungkin dari saya, Mas Helmi. Kalau ada pertanyaan silakan. Monggo saya kembalikan waktunya dengan Mas Helmi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anis, Masya Allah. Ilmunya keren banget ya teman-teman ya. Jadi buat mungkin yang pertama kali merasakan bulan puasa ini pakai shake, mungkin akan tahu perbedaannya dok. Kayak saya juga dulu pertama pakai sahur ya sama sih, mie, nasi dan tapi alhamdulillah setelah saya kenal nutrisi ini udah hampir 11 tahun saya sarapan sahur dengan shake dok. Ya jadi alhamdulillah ya teman-teman ya, kita dapat 8 tips untuk biar puasa kita nggak gampang naik. Ya, ingat teman-teman, semuanya kita bisa infokan ke customer kita dan kita sendiri pun juga harus mencontohkan bahwa minum produknya harus lebih banyak ya dok ya. Paling enggak pas sahurnya. Karena kalau sahur eh, minimal harus pakai shake protein minum teman-teman ya. Dok, saya ada yang tanya nih. Tadi bagaimana caranya minum air putih saat bulan puasa, dok? Iya, tadi saya udah sampaikan ya Mas Udah Helmi ya. tanya. Jadi, Iya. jadi waktunya tuh diatur. Kalau belum terbiasa minum banyak, Hmm. jangan bangunnya mepet-mepet Mas Helmi. Jadi kecuali kalau udah Ya. terbiasa Mas Helmi ya, kalau udah terbiasa minum banyak itu monggo silakan. Cuman nutrisi kita itu kan udah luar biasa ya, nutrisi yang simple, praktis gitu. Jadi bikinnya itu nggak usah ribet-ribet, nggak usah nyalain kompor gitu ya. Jadi, tapi ada orang kan yang belum terbiasa minum banyak mungkin ya Mas ya. Jadi waktunya diatur, bangunnya jangan sampai mepet-mepet dengan waktu imsak gitu. Jadi nanti bisa bikinnya diatur. Jadi Mas bangun tidur bisa kalau saya dulu ngaturnya kayak gitu ya. Jadi kalau dulu belum ada kolagen, saya tuh buatnya tuh yang pertama ketika bangun itu saya minumnya aloe sama mix fiber dulu. Saya campur itu. Soalnya kan aloe sama mix fiber itu kan untuk kesehatan pencernaan. Jadi kan karena saya ada masalah gangguan pencernaan. Jadi saya kan punya riwayat gastritis tuh Mas. Jadi gastritisnya udah kronis, jadi udah sering kambuh gitu kan. Nah itu saya pertama kali bangun itu saya minum aloe sama mix fiber buatnya 500 ml. Nah kemudian ada jedanya sekitar 15 menit itu, jadi saya bangunnya nggak mepet-mepet Mas. Saya bikin tehnya itu teh seri itu saya jadikan satu kayak gitu ya. Kalau dulu kan belum ada Imulife ya Mas ya. Jadi kalau sekarang tuh udah ada Imulife sama kolagen. Jadi saya jadikan satu. Kan biasa sejak ada Imulife dan kolagen kan saya alhamdulillah Masya Allah ya, puasa Senin Kamis tuh juga tetap sahur Mas Helmi. Jadi sahurnya saya tuh kalau bangun gitu aloe, kolagen sama Imulife saya jadikan satu Mas Helmi. Itu kan 500 ml. Kemudian 15 menit kemudian saya bikin teh serisnya yaitu herbal konsentrat tea, HCT, termo itu, energi sama pome. Itu dijadiin satu. Itu boleh nggak apa-apa gitu ya. Habis itu saya bawa bikin shake PPP itu sama mix fiber kayak gitu. Jadi takarannya kalau saya bikinnya 3 sendok shake, 2 sendok PPP, 1 sendok mix fiber kayak gitu. Tapi sejak ada RS Pro itu saya kalau mau pakai RS Pro itu di pagi hari itu saya campurkan itu di
shake PPP sama mix fibernya. Tapi airnya saya bikin banyak, 500 ml. Dan seringnya nggak saya blender, karena saya itu kalau sahur itu kalau di blender kental itu malah enek. Membikin saya apa ya, mual gitu loh. Ya kan setiap orang berbeda-beda, boleh kan nggak harus di blender gitu. Tapi kalau teman-teman mau di blender, monggo silakan. Nah, itu tablet-tabletnya tetap saya masukkan tadi ya. Itu komplit kayak gitu Mas. Jadi dibikinnya nggak mepet waktunya. Tapi kalau udah terbiasa minum banyak, monggo kalau mau mepet gitu ya. Jawab ya. Coba Dok, lebih praktis ya Dok ya, lebih praktis. Jadi kalau misalkan kita nggak mau di blender, boleh dikocok aja nggak apa-apa. Ya, yang penting nutrisinya masuk. Ya, sama sih Dok. Jadi RS Pro ini campur sama Shake sekalinya Dok ya. Iya, RS Pro, boleh. Big Iya, Fiber, protein, iya. jadi gabungin satu. Boleh, iya, boleh. Digabungin. Iya. Tapi kalau sore nanti beda. Kalau sore itu saya RS Pro-nya setelah olahraga Mas Hilmi. Kadang kan kalau puasa itu saya olahraganya pilih kalau nggak sebelum buka itu setelah sholat tarawih kan masih boleh. Kan kita kalau olahraga itu kan bisa pilih malam juga boleh, tapi jangan yang berat-berat. Misalnya workout ringan atau misalnya pakai apa namanya jalan itu loh, jalan treadmill itu loh, tapi treadmillnya nggak lari ngos-ngosan, tapi jalan. Kan jalan itu bisa membantu untuk pembakaran lemak. Jalannya nggak harus jalan. Misalnya kalau teman-teman ada treadmill atau di rumah aja itu jalan keliling halaman apa itu loh, di dalam rumah juga boleh. Dulu ada customer saya itu kan mungkin karena rumahnya luas ya Mas Hilmi, Ya, jadinya ya. jalannya di dalam rumah aja kayak gitu. Iya. Ya. Itu Mas Helmi. Oke, Jadi Dok. kalau pas buka RS Pro-nya, saya kalau RS Pro habis olahraga, saya campurnya dengan RS Pro, PPP sama SIK. Kayak gitu. Nggak pakai mix fiber. Oke Dok, terima Itu kasih menjawab Dok infonya ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Intinya kayak saya pun saya juga olahraga Dok. Saya kalau puasa malah lebih banyak olahraganya. Bener kalau bisa pagi hari jalan sama sore, kalau sore bisa workout ya. Intinya sebelum kita mau buka puasa. Ya jangan olahraganya pas siang-siang hari ya Dok ya. Malah nanti malah tadi bukan puasanya sampai maghrib tapi sampai beduk gitu kan. Karena nggak kuat kan karena alasannya panas sebagainya ya. Tapi boleh juga kalau misalkan teman-teman waktunya nggak sempet setelah terawih nggak apa-apa Dok, tapi nggak waktunya nggak boleh lama-lama sih saya bilang. Boleh setelah terawih ya olahraga paling 30 sampai 1 jam paling itu bisa jalan atau apa. Tapi yang penting jangan terlalu malam. Gitu. Karena biar kita kalau saya sarankan saya sendiri olahraga, saya pasti setelah terawih 1,5 jam atau 1 jam saya workout Dok. Karena biar yang tadi saya makan tuh lebih cepat jadi tenaganya seperti itu. Iya gitu. Oke teman-teman ada yang mau tanya? Dipanjangkan umurnya dan dimudahkan naik levelnya Amin. teman-teman ya. Amin. Amin. Selamat Amin. bulan puasa teman-teman. Mohon Amin. maaf ya Terima bila ada kasih. salah-salah ketemu lagi kita di Hari eh Kamis. sesi selanjutnya. Kamis ya Dok ya? Hari Iya. Kamis.